Oke, saya tarik record. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok HCI, Human Computer Interface, kami akan membahas tentang augmented reality dalam metafora Human Computer Interface. Jadi kita perkenalan dulu, nama saya Robi Firmansyah Arda, NIM 18, Nama saya 13. Nama saya Hendron Pujianto, NIM saya 18189. Ya, baik, terima kasih. Jadi di sini kita akan membahas tentang augmented reality yang biasanya kita sebut dengan AR, ya kan? Nah, AR sendiri itu adalah sebuah sistem yang dibangun dengan menggabungkan dua dunia, yakni teknologi dunia maya dan dunia nyata. Jadi ini adalah suatu bangunan, suatu arsitektur teknologi yang nantinya ini bisa digunakan dengan sarana media pendidikan ataupun sarana metode virtual yang nantinya itu digunakan untuk sebelum terjun langsung ke dunia nyata. Jadi kita harus melalui dunia maya ini. Jadi seperti itu dari pengertian AR. Lalu dalam teknologi augmented reality ada 3 karakteristik yang menjadi dasar. Yang diantaranya adalah, silakan Mas Hendrawan. Oke. 1. Kombinasi pada dunia nyata dan virtual. 2. Interaksi yang berjalan secara real time. 3. Karakteristik terakhir adalah bentuk objek yang berupa model 3 dimensi atau 3D. Bentuk data konseptual dalam sistem augmented reality itu dapat berupa lokasi, audio, video, ataupun dalam bentuk data model 3D. Oke. Selanjutnya yakni ada beberapa komponen yang diperlukan dalam augmented reality. Yang pertama adalah komputer, yang kedua adalah head mounted display atau namanya HMD, yang ketiga adalah marker. Oke, yang pertama dari head mounted display. Head mounted display ini adalah cara kerjanya. Jadi di mana posisinya adalah kita sebagai manusia yang ada di tengah ini. Lalu kemudian ada monitor yang dipasangkan ke dalam mata. Nah, di dalamnya itu nanti akan berisi sebuah objek-objek yang bersifatnya 3 dimensi. Nah, 3 dimensi ini adalah menghubungkan dengan dunia nyata ini. Jadi ada seperti layaknya Kacamata VR. kacamata VR, betul. Yang VR itu. Oke, jadi kira-kira begitu. Lalu selanjutnya adalah marker. Gimana, Mas Hendrawan? Ya, marker merupakan gambar image dengan warna hitam. Ya, yang warna hitam itu marker. Putih, hitam dan putih ya. Dengan bentuk persegi dengan menggunakan marker ini, maka proses tracking pada saat aplikasi digunakan. Dan komputer akan mengenali posisi dan orientasi dari marker dan akan menciptakan objek virtual yang berupa objek 3D. Jadi objek itu akan muncul pada bagian hitam putih. Terus yang satunya, gambar satunya menjelaskan cara kerjanya marker ya. Itu layaknya gerak. Bentar. Nah, penggunaannya itu dalam aplikasi augmented reality dengan pada library yang digunakan dalam pengembangan proses kerja dari marker dengan menggunakan library Art Toolkit. Bisa dilihat di gambar. Ya, Mas Robi. Oke, selanjutnya adalah arsitektur augmented reality secara sederhana. Jadi ini ada komputer atau PC yang sudah biasanya kita pakai. Lalu ada augmented view. Jadi augmented view itu seperti monitor gitu. Lalu ada dunia nyata ini juga. Nah, di dalam dunia nyata ini ada kamera, suatu kamera yang menatapkan di dunia nyata untuk memerlukan sebuah objek virtual ini tadi. Lalu kemudian ada beberapa objek yang video scenes atau yang di dalamnya ini sudah menyatu dengan dunia nyata, kan begitu Mas Hendrawan. Jadi nanti di dalam objek virtualnya ini bisa menyatu dengan dunia nyata yang menghubungkan secara langsung. Seperti itu.
itu secara sederhana. Nah, lalu yang selanjutnya adalah arsitektur augmented reality dengan HMD. Jadi ini bisa dijelaskan Mas Hendrawan. Oke, untuk jadi cara kerjanya itu sama kayak yang HMD tadi, cuma penggabungan ini augmented reality dengan HMD ini dapat mendapatkan pengalaman yang lebih nyata dalam penggunaan aplikasi augmented reality. Maka pengguna display monitor dapat diganti dengan menggunakan head mounted display. Jadi lebih nyata, kayak yang tadi yang dijelaskan sama Mas Robi tadi modelnya kayak kacamata VR itu. Itu kita bakalan dapat sensasi yang lebih keren lah untuk visualnya. Baik. Ya. Oke, lalu penerapannya dari augmented reality ini di dalam dunia pendidikan itu apa sih? Yang pertama adalah kita ada contohnya seperti kimia ini ya. Jadi implementasinya itu dapat dilakukan dengan pembelajaran kimia. Nah, di dalam pembelajaran kimia itu terdapat suatu molekul-molekul yang sangat kecil yang mungkin itu nanti tidak bisa dilihat kan begitu. Nah, di dalamnya kemudian kita tanam suatu objek yang dimasukkan ke dalam suatu AR tadi, augmented reality. Jadi sehingga kita dapat melihat pembelajarannya secara langsung, bagaimana bentuk molekul, lalu kemudian kalau menyatu itu molekulnya jadi seperti apa. Jadi kita bisa melihat objek tersebut secara 3 dimensi. Meskipun kita memakai kacamata yang sifatnya itu virtual. Dan itu juga sangat membantu sekali, soalnya kita tidak perlu repot-repot lagi, kayak harus menggunakan apa itu yang buat stetoskop itu, ya nggak sih, stetoskop nggak sih? Nah, itu. Jadi kita langsung bisa lihat dari model virtualnya. Jadi kan kita bisa lihat bentuk 3D-nya itu seperti apa sih molekul-molekul itu. Ya. Itu lebih jelas lagi. Oke. Lalu selain dari pembelajaran kimia, biasanya itu juga digunakan para medis. Jadi sebelum para medis langsung terjun dengan seseorang atau dengan orang-orang yang langsung gitu, nah itu menggunakan augmented reality ini dulu. Jadi cara operasi itu gimana, itu kan langsung bisa langsung nampak objek 3D-nya. Kemudian itu glomerulusnya itu yang mana, jantungnya itu yang mana. Nah, itu bisa akan lebih jelas untuk metode pembelajaran, emang rekomen lah. Ya, betul. Jadi hubungannya dengan human computer interface ini memang sudah sangat user friendly kalau dalam teori human computer interface. Jadi memang ini sudah tidak memperpusing lagi. Jadi usernya itu tidak tidak lagi untuk berpikir 2 kali untuk memakai ini. Jadi memang langsung friendly, bukan begitu ya, Mas? Ya. Baik. Kurang lebihnya emang kayak gitulah. Oke, itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada salah. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, bro.